Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan salah satu materi dari psikologi perkembangan yaitu attachment yang diampuh oleh dosen kita, Ibu Happy Wahyuningsih. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami yang terdiri dari Deza Nur Cahyaning Tias, Leonie Rozi Azahra, Nabila Gandini Putri Sabarina, Regita Nisa Novandrila, Viana Sonata, dan Sanaya Kanisa Widodo. Sebelum kita mengetahui definisi dari attachment, alangkah lebih baiknya jika saya bisa sedikit mengenalkan biografi salah satu tokoh yang sangat relate dengan attachment, yaitu Edward John Mostyn Bowlby atau yang lebih dikenal sebagai John Bowlby. Lahir di London pada 26 Februari 1907. Beliau putra dari Sir Anthony Alfred Bowlby yang akan memegang gelar Baron sebagai ahli bedah rumah kerajaan dan Mary Bridget Mostyn. Beliau dididik sebagai anak keempat dari 6 bersaudara di lingkungan kaya masyarakat borjuas tinggi. Tahun-tahun pertama John Bowlby menghabiskan perawatan seorang pengasuh yang bernama Minnie. Beliau memiliki sedikit kontak dengan ibunya. Namun, pada usia 4 tahun, pengasuhnya meninggalkan pekerjaannya. Meski diganti oleh pengasuh yang baru, tetapi John Bowlby merasa tidak nyaman karena pengasuh tersebut memiliki karakter yang dingin. Pada tahun 1914, pecahnya Perang Dunia Pertama menyebabkan ia dan saudaranya terpisah dari ayah dan ibunya. Jarang juga menceritakan isi surat kabar yang dikirimkan kepada mereka. Namun beberapa tahun kemudian, ia dikirimkan ke sekolah asrama sebagai cara untuk menjaga mereka dan dilindungi dari jika terjadi serangan. Setelah beranjak dewasa, Bowlby pun menempuh pendidikan di Trinity College, Cambridge, di mana ia belajar tentang psikologi dan menghabiskan waktu untuk mempelajari anak-anak yang berperilaku nakal. Setelah lulus dari Cambridge, Bowlby menjadi sukarelawan di 2 sekolah untuk anak-anak yang tidak dapat menyesuaikan diri agar bisa mendapatkan pengalaman dan juga bisa mempertimbangkan tujuan karir mereka. Hal ini dapat menginspirasinya untuk menjadi psikiater anak. Ia mengembangkan teori kelekatan atau yang dikenal dengan attachment. Santok 2002 mendefinisikan kelekatan sebagai adanya suatu relasi atas hubungan antara figur sosial antara orang tua dan anak, merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan figur lekat yang umumnya adalah ibunya, atau yang disebut juga dengan primary caregiver. Tahun awal kehidupan merupakan waktu yang penting dalam berkembangnya kelekatan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Erikson bahwa tahun pertama kehidupan anak akan mengalami tahapan perkembangan yang berupa trust versus mistrust. Tahapan tersebut yang akan menjadi dasar dari bentuk kelekatan pada anak. Sensitivitas pengasuh serta kenyamanan fisik akan menjadikan dasar dari basic trust pada anak, sehingga anak akan menjadikan pengasuh yang memberikan kenyamanan tersebut sebagai sosok figur lekat yang aman atau secure attachment. Pola attachment yang dimiliki seseorang mempengaruhi berbagai aspek hubungan, mulai dari bagaimana individu tersebut memilih teman dan pasangan hidup sampai bagaimana sebuah hubungan berjalan atau bahkan berakhir. Terdapat 4 pola attachment yang dimiliki seseorang, yaitu secure attachment atau kelekatan yang aman, anxious preoccupied attachment, dismissive avoidant attachment, dan fearful avoidant attachment, yaitu 3 kelekatan yang tidak aman. Pengertian attachment adalah ikatan emosional yang dibentuk seorang individu dengan orang lain yang bersifat spesifik, mengikat mereka dalam suatu attachment yang bersifat kekal sepanjang waktu. Attachment merupakan suatu hubungan yang didukung oleh tingkah laku lekat atau attachment behavior yang dirancang untuk memelihara hubungan tersebut. Attachment ditandai dengan perilaku tertentu pada anak-anak, seperti mencari kedekatan dengan figur tertentu ketika marah atau terancam. Bowlby juga mendefinisikan attachment sebagai lasting psychological connectedness between human beings. Hal ini menandakan bahwa attachment antar manusia akan terus terjadi selama rentang kehidupannya. Perilaku attachment akan terlihat jelas saat individu sedang merasa takut, lelah, atau sakit.
Cara membangun attachment atau kelekatan pada anak. Yang pertama adalah responsif atas kebutuhan anak. Bagaimana cara orang tua atau pengasuh memberikan respon yang baik terhadap kebutuhan anak. Contohnya adalah ketika sang anak menangis, maka orang tua atau pengasuh segera menghampiri dan menggendongnya. Hal ini akan membuat anak merasa aman dan percaya terhadap pengasuhnya. Lain halnya apabila pengasuh tidak peduli atau acuh terhadap anak yang menangis, maka sang anak ini akan merasa bahwa pengasuh tidak memiliki kasih sayang terhadapnya. Hal ini membuat anak merasa tidak aman untuk berada di dekat sang pengasuh. Yang kedua adalah mengembangkan komunikasi terhadap anak. Dengan melakukan diskusi terhadap anak akan membentuk rasa nyaman untuk berbicara dengan orang tua ataupun dengan pengasuhnya. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan bersama anak, misalkan dengan berbicara dan mengobrol mengenai isu-isu pada zaman sekarang, bermain pasir, ataupun bermain puzzle bukan dengan sibuk pada kegiatan masing-masing. Sehingga kelekatan atau attachment antara orang tua atau pengasuh dengan sang anak ini akan terbentuk dengan baik. Selanjutnya adalah faktor pendukung terbentuknya kelekatan anak dan orang tua. Yang pertama adalah temperamen anak. Temperamen adalah kecenderungan reaksi anak terhadap situasi tertentu. Anak dengan temperamen mudah marah akan berpotensi membuat orang tua sulit memenuhi kebutuhan anak. Akhirnya, kelekatan anak dengan orang tua ini akan menjadi sulit terbentuk. Yang kedua adalah sensitivitas orang tua. Orang tua yang sensitif atau peka mampu merespon kebutuhan anak dengan cepat dan tepat. Dengan begitu, anak dapat kembali merasa aman dan nyaman. Berikutnya ada pola attachment. Yang pertama, pola secure attachment. Pola ini terbentuk dari interaksi orang tua dengan anak. Dalam pola kelekatan yang aman, anak merasa bahwa orang tua adalah figur pendamping yang sensitif, responsif, penuh cinta, serta selalu siap membantu dalam situasi yang menakutkan dan mengancam. Yang kedua, ada pola resistant attachment. Pada pola ini, anak merasa tidak yakin bahwa orang tua akan selalu ada untuk mereka. Karena rasa kurang yakin ini, anak mudah mengalami kecemasan untuk berpisah. Selain itu, anak jadi cenderung manja, caper, dan cemas ketika bereksplorasi dalam lingkungan. Dalam diri anak muncul ketidakpastian karena orang tua tidak selalu ada dan juga sering ada jarak antara mereka. Yang ketiga, ada pola avoidant attachment. Dalam pola ini, anak tidak merasakan kedekatan dengan orang tua. Hal ini karena saat mencari kasih sayang, anak tidak direspon atau bahkan ditolak. Pada pola ini, konflik merupakan hasil dari perilaku orang tua yang secara konstan menolaknya ketika remaja mendekat untuk mencari kenyamanan atau perlindungan. Oleh karenanya, anak yang ditolak oleh orang tua berusaha mencari kelekatan dari figur lain dan cenderung menghindari keberadaan ibu. Menurut Hasan dan Sever 1987, mengungkapkan ciri-ciri attachment sebagai berikut. Yang pertama ada reciprocal attachment, siap dalam memiliki hubungan yang erat, merasa nyaman dalam bergantung pada pasangan lekat, gak khawatir pasangan lekat akan meninggalkannya. Yang kedua ada resistant attachment, beranggapan bahwa pasangan terlalu jauh atau ada jarak antara ia dan pasangan, merasa pasangan gak cinta sama dia, merasa cinta pasangan ke dia nggak sebesar cinta dia ke pasangan. Merasa bahwa pasangan lekat mungkin akan meninggalkannya. Dan yang terakhir ada avoidant attachment, yaitu kurang nyaman dalam memiliki hubungan yang intim, gugup bila ada orang lain ingin dekat dengannya, sulit mengizinkan dirinya untuk dekat dengan pasangan. Attachment memiliki banyak sekali manfaat, yaitu memfasilitasi kecakapan dan kesejahteraan sosial seperti harga diri, penyesuaian emosi, dan kesehatan fisik, membantu remaja menunjukkan kesejahteraan emosi yang lebih baik, membantu remaja untuk memiliki harga diri yang lebih tinggi, membantu remaja untuk menghasilkan hubungan positif dan dekat di luar keluarga dengan teman sebaya, sebagai fungsi adaptif, untuk menyediakan dasar rasa aman terhadap remaja agar dapat mengeksplorasi dan menguasai lingkungan baru serta dunia sosial yang semakin luas dalam kondisi psikologi yang sehat, membantu remaja dari kecemasan dan kemungkinan perasaan tertekan atau ketegangan emosi yang berkaitan dengan transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa, serta membantu keberhasilan remaja dalam hubungan intim dan harga diri pada awal masa dewasa. Sekian video presentasi dari kami kelompok 7, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.